warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Intas, NIM J510215215291 dari kelas Objin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perdarahan pada usia kehamilan muda atau kurang dari 20 minggu, yaitu adalah abortus. Jadi, definisi dari abortus sendiri itu adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau janin belum mampu untuk hidup di luar kandungan. Kemudian, epidemiologi dari abortus sendiri itu rata-rata terjadi 114 kasus aborsi per jam, dengan sebagian studi menyatakan bahwa kejadian abortus itu adalah antara 15-20% pada semua kehamilan. Nah, ini karena ada tingginya angka chemical pregnancy loss yang tidak bisa diketahui pada 2-4 minggu setelah konsepsi. Nah, menurut WHO, dari seluruh dunia, dari 46 juta kelahiran per tahun, terdapat 20 juta kejadian abortus, sekitar 13%-nya dari jumlah total kematian ibu di seluruh dunia diakibatkan oleh adanya komplikasi abortus. Nah, pada 800 wanita, diantaranya meninggal karena komplikasi abortus, dan sekurangnya 95% atau 19 dari setiap 20 abortus itu terjadi di banyak negara berkembang. Kemudian penyebab dari adanya abortus itu dia bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor pada janin atau pada fetus sendiri, yaitu adanya kelainan kromosom atau genetik. Kedua adalah faktor dari ibu sendiri atau maternal, yaitu adanya infeksi, kelainan hormonal, kemudian adanya penyakit-penyakit pada ibu, penggunaan obat-obatan, merokok, konsumsi alkohol, dan faktor imunologis lainnya. Kemudian ada yang ketiga adalah faktor dari ayah atau paternal, yaitu seperti adanya kelainan sperma. Nah, abortus sendiri dia itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada abortus iminen, kemudian abortus insipient, kemudian ada abortus incomplete, abortus complete, dan adanya missed abortion. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Jadi, untuk mendiagnosis suatu abortus terlebih dahulu, kita harus mengetahui bahwa bisa didiagnosis yaitu melalui ultrasonografi. Nah, selain itu, kita bisa mengetahui bahwa pada abortus itu adalah terjadi perdarahan pervaginam dari pecah hingga berjumlah banyak, kemudian perutnya nyeri dan kaku, kemudian pengeluaran sebagian produk konsepsi, kemudian adanya serviks yang bisa tertutup maupun terbuka sesuai dengan jenisnya, dan adanya ukuran uterus yang lebih kecil dari usia kehamilan. Nah, kita bahas lebih dahulu dari klasifikasi abortus. Yang pertama itu, pada abortus iminen itu akan terjadi perdarahan yang sedikit, kemudian nyeri perutnya itu sedang, kemudian ukuran uterusnya adalah sesuai dengan usia kehamilannya, kemudian serviksnya adalah tertutup, dan gejala khasnya adalah tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi. Kemudian di sini itu janin masih hidup dan bisa dipertahankan. Kemudian kedua adalah abortus insipient, jadi perdarahannya itu sedang hingga banyak, nyeri perutnya itu sedang hingga hebat, kemudian uterusnya itu adalah sesuai usia kehamilan, kemudian serviksnya adalah terbuka. Nah, di sini gejala khasnya itu tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi. Nah, di sini tuh janin bisa hidup atau mati, tapi di sini janin sudah tidak bisa dipertahankan. Kemudian ketiga adalah abortus incomplete, yaitu perdarahan adalah sedikit hingga banyak, kemudian nyeri perutnya itu sedang hingga hebat dan lebih kecil dari usia kehamilan uterusnya, kemudian serviksnya terbuka dan gejala khasnya ekspulsi sebagian jaringan konsepsi. Kemudian yang keempat itu adalah ada abortus complete, yaitu perdarahannya adalah sedikit, kemudian nyeri perutnya itu bisa ada atau bisa sedikit saja, kemudian uterusnya itu lebih kecil dari usia kehamilan. Nah, serviks di sini bisa terbuka atau tertutup. Nah, gejala khas pada abortus complete ini adalah adanya ekspulsi seluruh jaringan konsepsi. Kemudian yang terakhir adalah missed abortion, yaitu perdarahannya tidak ada, nyeri perutnya itu tidak ada juga, uterusnya itu lebih kecil dari usia kehamilan, dan serviksnya tertutup. Nah, gejala khasnya adalah janin telah mati tapi tidak ada ekspulsi jaringan konsepsi. Nah, tata laksana pada abortus sendiri itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama bisa menggunakan aspirasi vakum manual atau AVM, yaitu dilakukan dengan menghisap sisa konsepsi dari kavum uteri dengan tekanan negatif atau vakum sebesar 1 atm atau 660 mmHg. Selanjutnya, tata laksana yang kedua adalah bisa menggunakan dilatasi dan kuretase. Nah, dilatasi dan kuretase ini dia bisa menjadi sebuah diagnostik dan tata laksana. Kemudian, tata laksana tanda-tanda dari uterus itu telah kosong atau bersih saat kuret itu, yang pertama adalah adanya busa-busa merah atau merah jambu, atau tidak terlihat lagi masa kehamilan terhisap ke dalam tabung AVM.
Kemudian kedua itu uterus mengkerut atau seperti terjepit. Kemudian ketiga, mulut kanula melatih bagian-bagian bersabut atau terasa kasar atau ada gritty sensation pada saat digerakkan melalui dinding kavum uteri. Nah, kemudian untuk tata laksana dari abortus sendiri menurut jenisnya, yang pertama pada tata laksana abortus iminen, yaitu di sini pertahankan kehamilan atau tidak perlu pengobatan khusus. Nah, di sini kita memberikan KIE kepada pasien, yaitu jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual terlebih dahulu. Nah, apabila terjadi perdarahan yang sudah berhenti, nanti kita pantau kondisi pada ibu. Selanjutnya pada pemeriksaan antenatal, termasuk pada pemantauan kadar Hb dan USG panggul ceria setiap 4 minggu. Kemudian nanti lakukan penilaian ulang bila perdarahan terjadi lagi. Nah, bila perdarahan tidak berhenti, nilai kondisi janin dengan USG, nilai kemungkinan adanya penyebab lainnya. Kemudian selanjutnya adalah tata laksana pada abortus insipient. Nah, di sini kita harus melakukan konseling terlebih dahulu. Kita perhatikan pada usia kehamilan terlebih dahulu. Jika usia kehamilan kurang dari 16 minggu, kita lakukan evakuasi isi. Nah, jika evakuasi tidak dapat dilakukan segera, kita bisa lakukan dilatasi terlebih dahulu dengan memberikan ergometrin 0,2 mg intramuskular, diulang 15 menit kemudian bila perlu. Kemudian rencanakan evakuasi segera. Kemudian bisa juga pada usia kehamilan lebih dari 16 minggu kita tunggu pengeluaran hasil konsepsi secara spontan. Kemudian kita bisa melakukan evakuasi sisa hasil konsepsi dari dalam uterus. Kemudian kita bisa berikan infus 40 IU oksitosin dalam 1 liter NaCl 0,9% atau ringan laktat dan kecepatan 40 tetes per menit untuk membantu pengeluaran hasil konsepsi. Nah, nanti semua tindakan tersebut itu setelah dilakukan, kita harus melakukan pemantauan pasca tindakan setiap 30 menit selama 2 jam. Kemudian lakukan pemeriksaan jaringan secara makroskopik untuk diagnostik kuret. Kemudian lakukan evakuasi tanda vital, kemudian adanya perdarahan vaginam dan tanda akut abdomen, dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Kemudian tata laksana pada abortus inkomplit sendiri, kita pertama lakukan konseling pada pasien. Kemudian kita lihat apabila terjadi perdarahan ringan atau sedang dan kehamilan usia kehamilan itu adalah kurang dari 16 minggu, kita bisa menggunakan jari atau forceps cincin untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang mencuat dari serviks. Nah, apabila perdarahan berat dan usia kehamilan kurang dari 16 minggu, kita harus melakukan evakuasi isi uterus. Kemudian apabila usia kehamilan lebih dari 16 minggu, kita bisa menggunakan infus 40 IU oksitosin dalam 1 liter NaCl 0,9% atau ringan laktat dan kecepatan 40 tetes per menit untuk membantu pengeluaran hasil konsepsi. Nah, setelah tindakan tersebut, kita harus memantau tanda-tanda vital dari pasien. Kemudian tata laksana pada abortus komplit sendiri, kita tidak perlu melakukan evakuasi. Kemudian kita lakukan konseling kepada pasien dan observasi keadaan ibu. Kemudian apabila terjadi anemia yang sedang, kita berikan tablet sulfat ferrosus 600 mg per hari selama 2 minggu. Apabila anemia berat, kita berikan transfusi darah. Kemudian kita evaluasi keadaan ibu setelah 2 minggu. Kemudian tata laksana pada method abortion sendiri, kita melakukan konseling terlebih dahulu pada pasien. Kemudian apabila usia kehamilan kurang dari 12 minggu, kita lakukan evakuasi dengan AVM atau sendok kuret. Kemudian jika usia kehamilan lebih dari 12 minggu tapi kurang dari 16 minggu, maka lakukan pematangan serviks sebelum dilakukan dilatasi dan kuretase. Kemudian jika usia kehamilan 16 sampai 22 minggu, kita lakukan pematangan serviks terlebih dahulu. Kemudian lakukan evakuasi dengan infus oksitosin 20 unit dalam 500 ml NaCl 0,9 atau dengan laktat dengan kecepatan 40 tetes per menit hingga terjadi eksekusi hasil konsepsi. Nah, setelah melakukan tindakan, kita harus pantau pada tanda-tanda vital dari ibu. Kemudian berdasarkan dari Vigo sendiri, kita bisa menggunakan misoprostol sebagai regimen pada dilatasi. Nah, untuk pematangan serviksnya atau untuk pembukaan pada serviksnya. Nah, kita bisa memberikannya itu apabila usia kehamilan kurang dari 13 minggu. Pada method abortion kita berikan pada 800 per vaginam setiap 3 jam atau bisa juga 600 setiap 3 jam. Kemudian secara sublingual. Kemudian pada incomplete abortion kita bisa memberikan dengan dosis 600 per oral atau 1 kali. Kemudian bisa memberikan dengan 400 sublingual 1 kali. Kemudian kita bisa berikan juga 400 sampai 800 per vaginam. Jadi pada perdarahan usia kehamilan kurang dari 20 minggu ini, setelah dilakukan tata laksana, kita harus selalu memantau tanda-tanda vital dari ibu terlebih dahulu.
Sekian presentasi dari saya mengenai perdarahan usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.